J. Wolfgang von Goethe adalah salah satu dari tokoh terpenting dalam dunia sastra Jerman dan neoklasisme dan romantisme Eropa pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Ia adalah pengarang tentang teori warna, serta merupakan inspirasi bagi Darwin dengan penemuan terpisahnya terhadap tulang rahang pramaxilia manusia dan fokusnya kepada evolusi. Pengaruh Goethe tersebar di sepanjang Eropa dan selama seabad ke depan karyanya merupakan sumber inspirasi utama dalam musik, drama, dan puisi. Namanya diabadikan menjadi nama universitas negeri di kota kelahirannya, yaitu Universitas Goethe Frankfurt. Johann Wolfgang von Goethe dilahirkan pada 28 Agustus 1749 di kota Frankfurt sebagai anak sulung dari 8 bersaudara. Namun hanya dia dan adik perempuannya yang bertahan hidup. Ayahnya adalah Johann Caspar Goethe, seorang ahli hukum, cendekiawan, pecinta seni, dan ilmu pengetahuan. Ayahnya adalah seorang ahli hukum, cendekiawan, pecinta seni, dan ilmu pengetahuan yang kaya raya. Sejak kecil, Goethe tidak pernah masuk dalam sekolah umum, tetapi dia belajar di rumah oleh guru privat dan ayahnya sendiri. Pada usia 8 tahun, Goethe mulai menulis puisi dan dia mulai menunjukkan ketertarikan pada teater sehingga ayahnya rutin mengadakan pertunjukan teater boneka di rumahnya. Di usia 16 tahun, Goethe mulai berkuliah di jurusan hukum Universitas Leipzig, namun lebih banyak menghabiskan waktu untuk melukis dan menulis sastra. Pada tahun 1767, dia menerbitkan kumpulan puisinya yang pertama, Annette, atau Kekasih Goethe di Leipzig. Kumpulan puisi bergaya rokoko tersebut diterbitkan secara anonim tahun 1768. Goethe kembali ke Frankfurt karena menderita sakit dan ayahnya kurang puas dengan perkembangan sekolah Goethe. Pada tahun 1770, Goethe kembali mempelajari hukum di kota Starbuck dan lulus dengan gelar sepadan dengan doktor. Ketika Goethe berkuliah di Starbuck, dia bertemu dengan Johann Gottfried Herder, seorang teologi, filsuf, budayawan, dan kritikus seni terkenal pada masa itu. Herder membuat Goethe menjadi pribadi yang terbuka pada keberagaman dunia sastra sebagai genre sastra semua bangsa. Sebelum ulang tahunnya yang ke-22, Goethe kembali ke Frankfurt dan bekerja sebagai pengacara. Ia juga mulai bergaul dengan kalangan sastrawan dan budayawan, hingga akhirnya menerbitkan drama Gotz von Berlichingen, tokoh sejarah abad ke-16, yang dianggap sebagai revolusi sastra. Goethe dan Herder juga terkenal sebagai penggerak utama aliran Sturm und Drang atau badai dan desakan. Dalam kurun waktu 2 tahun, Goethe mempelajari kesenian dan arsitektur klasik dari zaman Romawi dan Yunani, serta Renaissance di Italia. Goethe menulis beberapa karya, antara lain Iphigenia di Semenanjung Tauris, drama Egmont, drama sejarah
Torquato Tass, dan kumpulan puisi Eligi Roma. Perjalanan Goethe di Italia banyak mempengaruhi aliran zaman klasik Jerman yang dipelopori oleh Goethe. Pada usia 66 tahun, Goethe melepaskan jabatan terakhirnya sebagai pemimpin teater Kahertogan. Kemudian dia hidup bersama putranya dan dirawat oleh menantunya. Pada masa tuanya, Goethe masih sempat menulis autobiografi dirinya, Fiksi dan Kebenaran, Diawen Barat Timur, salah satu drama panjang terpenting dalam dunia sastra. Pada tahun 1822, Goethe mengalami serangan jantung dan selama 1 tahun sakit-sakitan. Setelah itu, pada tahun 1828, Herzog Karl August, teman sekaligus pendukung Goethe, meninggal dunia. Diikuti dengan meninggalnya August, putra tunggalnya Goethe, dalam perjalanan ke Italia pada tahun 1830. Hal itu membuat Goethe semakin merasa kesepian dan terus sakit-sakitan. Hingga pada Maret 1832 dia mengalami serangan jantung kedua yang diperparah dengan timbulnya infeksi paru-paru. Pada 22 Maret 1832, Goethe meninggal dunia di Weimar dan dikuburkan di samping makam sahabatnya, Friedrich Schiller.